Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dimin Channel. Jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Oke, lanjut saja ke cerita. Diana Permata Indah dari Desa, karya Heni, bab 132. Ketua IMO. Pak Abimayu masih sibuk berkutat di depan komputernya. Dia berusaha keras mencari tahu tentang ledakan itu. Tiba-tiba, derengan handphonenya membuyarkan konsentrasi. Pak Abi menyudahi kesibukannya dan segera menerima panggilan telepon tersebut. Terlebih panggilan itu dari rumah sakit Health and Spirit. Halo, selamat malam. Siapa? Pak Abi. Seseorang yang berada di ujung telepon sana menceritakan perihal yang terjadi. Kalau anaknya dirawat di rumah sakit. Baiklah, secepatnya saya akan ke sana. Setelah menyudahi sambungan teleponnya, Pak Abi bergegas menuju rumah sakit Health and Spirit. Sesampai di ruang perawatan Tabi, Pak Abi duduk di kursi yang ada di dekat ranjang Tabi. Tatapan kemarahannya tertuju pada Tabi. Dengan siapa kamu berkelahi? Tanyanya dingin. Lukas, sahut Tabi. Apa yang kalian ributkan? Aku tidak terima saat mahasiswa mengatakan Lukas dan Diana pasangan yang serasi. Kamu cemburu? Tabi tidak bisa menjawab pertanyaan ayahnya. Bukan begitu. Lukas juga menghina Diana. Diana saja tidak peduli dengan hinaan orang yang tertuju padanya. Dia anggap orang-orang wanita bodoh dan gila. Diana membiarkan semua itu. Aku tidak bisa diam saja mendengar Lukas mengatakan Diana wanita jalang. Aku memahami kemarahanmu, tapi kuharap itu bukan karena kecemburuan. Pak Abi menatap Tabi dengan tatapan yang sangat mengintimidasi. Ingat, Tabi, kamu ataupun Lukas sama-sama tidak pantas untuk Diana. Kalian berdua memang hebat, tapi Diana anugerah yang paling indah. Dia hanya pantas bersanding dengan seseorang yang benar-benar istimewa. Bahkan sampai detik ini, aku ragu apakah Ivan pemuda yang tepat untuknya. Ya, walau aku tahu Ivan laki-laki hebat. Kurang apalagi aku ayah. Tabi menatap lembut pada ayahnya. Walau aku lebih muda dari Diana, aku sudah membuktikan diriku dengan prestasiku. Tanpa nama ayah, tanpa campur tangan ayah, aku bisa lulus lebih cepat dari sekolah formal. Bahkan di usiaku yang baru 18 tahun, aku sudah bisa masuk Universitas Bina Jaya. Kurang apalagi aku. Aku bekerja keras untuk membuktikan diriku kalau aku pantas untuk Diana. Diana sudah bertunangan dengan orang hebat tadi. Hanya bertunangan selama janur kuning belum melengkung. Kesempatan untuk maju masih terbuka lebar, ucap Tabi. Pak Abi sangat marah mendengar jawaban Tabi. Berhenti mengejar Diana, Tabi, atau kau akan tenggelam di dalam lautan. Penderitaan yang kamu ciptakan sendiri. Tok tok tok. Suara ketukan pintu membuat ketegangan itu mereda. Masuk, ucap Pak Abi. Perlahan pintu terbuka. Terlihat seorang perawat memasuki ruang perawatan Tabi. Pak Abi, dokter ingin berbicara dengan Anda. Pak Abi segera berdiri. Baiklah, saat ini juga aku akan menemui dokter, ucapnya. Pak Abi dan perawat itu meninggalkan ruang perawatan Tabi. Bersamaan, Tabi sendirian di ruangannya. Dia memainkan handphonenya. Seketika dia teringat Diana dan langsung meneleponnya. Apartemen yang Diana tempati. Diana terlihat sangat segar. Dia juga sudah mengganti pakaiannya dengan piyama tidurnya yang berwarna hitam. Ting tong. Mendengar suara bel, Diana segera berjalan menuju pintu dan membukakannya. Persis seperti dugaannya, itu adalah Ivan. Sudah mandi? Sudah, sahut Diana.
ayo kita makan malam dulu. Diana dan Ipan menuju meja makan. Keduanya bekerja sama menyiapkan makanan yang Ipan bawa. Setelah semuanya tersaji, keduanya sama-sama menghadapi hidangan mereka dan perlahan mulai menyantapnya. Ipan terus memperhatikan Diana yang terlihat nyaman makan menggunakan tangan kirinya. Diana, kamu terbiasa makan dengan tangan mana? Kanan atau kiri? Aku bisa keduanya. Diana memperlihatkan kalau dia leluasa menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya. Suara deringan handphone membuat fokus Diana pada makannya buyar. Dia segera meraih handphonenya, melihat Tabi yang menghubunginya. Diana segera menerima telepon itu. Iya, sahut Diana. Diana, saat ini aku di rumah sakit. Sebelumnya, aku berkelahi. Tabi menyebutkan banyak hal tentang Lukas yang menghina Diana, tapi dengan Diana malas mendengarnya. Diana menaruh handphonenya di atas meja dan meneruskan kembali makannya. Di sana Tabi terus berbicara. Merasa tidak ada respon, Tabi menyudahi panggilan telepon mereka. Setelah selesai menikmati makan malam mereka, Ipan bersiap meninggalkan Diana. Di sana, apartemen yang aku tempati tepat di sebelahmu. Kalau malas meneleponku, berjalan ke balkon dan panggil aku. Aku pasti akan menemuimu, ucap Ipan. Diana masih diam dan hanya menganggukkan kepalanya. Apartemenku sebelah kanan. Kalau kamu berteriak ke sisi kiri, kamu memanggil Yuda, ucap Ipan lagi. Dia segera pergi meninggalkan apartemen Diana. Setelah Ipan pergi, entah kenapa ada yang kurang bagi Diana. Diana menuju kamarnya, mendengar handphonenya terus berbunyi. Diana meraih benda itu. Terlihat banyak pesan dari grup chat yang dia ikuti. Terlihat yang paling aktif chat di sana adalah Malvin dan Nicholas. Sepertinya Tabi cemburu karena semua mahasiswa mengatakan kalau Lukas sangat cocok dengan Diana. Chat Malvin. Memang begitu adanya. Diana dan Lukas pasangan yang sangat serasi. Menurutku, chat Nicholas. Aku juga sangat setuju kalau Diana dan Lukas chat anggota yang lain. Kurasa Lukas menghina Diana hanya karena menutupi perasaannya. Siapa yang bisa menghindari pesona Diana? Dia sangat-sangat cantik. Dia sangat tidak nyaman membaca semua chat yang mengatakan dia dan Lukas pasangan serasi. Diana mengetik begitu cepat. Keserasian pasangan tidak diukur dari paras dan kepintaran, tapi rasa nyaman dan aku tidak cocok dengan Lukas. Sesaat grup chat hening karena pesan Diana. Maafkan aku Diana, aku lupa kalau hubungan itu utamanya rasa nyaman. Chat Malvin. Nicholas juga mengirim pesan yang berisi permohonan maafnya. Diana menyimak semua chat yang ada dalam grup. Perlahan dia memahami kenapa terjadi perkelahian antara Lukas dan Tabi. Diana mengetik pesan baru dan dia kirim pada salah satu anggota grup lewat chat pribadi. Asrama laki-laki di Universitas Bina Jaya. Lukas sangat fokus membaca semua pesan di grup yang menyatakan dia dan Diana pasangan serasi. Lukas tenggelam oleh perasaan kesalnya. Dia tidak membaca lagi pesan terbaru yang ada di grup. Ting. Notifikasi pesan pribadi yang masuk membuat ketenangan Lukas terganggu. Tapi dia segera membuka pesan itu. Besok minta maaf pada Tabi. Kalau kamu tidak mau minta maaf padanya, aku akan memaksamu dengan caraku. Satu lagi, kita berdua sama sekali tidak serasi sebagai pasangan. Membaca pesan dari Diana, Lukas semakin kesal. Dia membanting handphonenya ke atas kasur apartemen yang Diana tempati. Diana tidak bisa tidur. Suara hujan yang turun begitu derasnya, jelas terdengar, membuat otaknya sibuk memikirkan Ipan. Dia terus terbayang berjalan di tengah gerimis dan Ipan memeluknya erat. Diana mengambil buku dan duduk di tempat tidur. Hampir semalaman Diana tidak tidur. Semalaman dia membaca buku dan memikirkan momen-momen yang dia lalui bersama Ipan. Perlahan sinar matahari mulai menerangi bumi dan menembus celah gorden yang ada di kamar Diana. Diana segera bangun. Baru saja dia keluar dari kamar. Suara bel kembali terdengar. Diana yakin itu Ipan. Dia segera membukakan pintu. Benar saja, wajah tampan Diana lihat
Kala pintu dia buka. "Sarapan untukmu." Ipan memberikan satu nampan berisi menu sarapan dan segelas susu untuk Diana. "Hanya aku rindu sarapan denganku ya," goda Ipan. "Narsis." Diana segera mengambil nampan yang Ipan pegang dan kembali menutup pintu. Ipan tersenyum sendiri melihat tingkah Diana. Dia segera melangkah menuju apartemen Yuda tempati. Di dalam kamar Diana membawa segelas susu menuju balkon. Dia terus meminum susu itu perlahan sambil menikmati sejuknya udara pagi. Sesekali Diana melirik ke arah apartemen Ipan, berharap kedua matanya bisa melihat Ipan lagi. "Pan!" Diana terkejut mendengar teriakan yang menyebut nama Ipan. Saat dia menoleh ke arah suara itu, ternyata itu Yuda. Dia berada di balkon yang bersebelahan dengan balkon Diana. "Ipan, ada yang diam-diam merindukanmu," teriak Yuda lagi. "Yuda, jangan bicara aneh, kamu," tegur Diana. "Kalau kangen bilang saja Diana, jangan malu," goda Yuda. Diana memesan wajah cueknya. Dia terus meneguk susu yang ada di gelasnya. Yuda merasa kalah karena Diana sama sekali tidak terpancing. "Bagaimana kabarmu Diana?" Yuda berusaha merubah arah pembicaraan. "Baik, sejak kemarin malam hujan terus, membuat aku semakin tersiksa. Rasanya sulit sekali memejamkan mata. Andai saja aku memiliki guling bernyawa yang bisa aku peluk setiap malam, pastinya hujan ini akan menjadi momen yang sangat indah." Diana tetap diam, seolah dia tidak mendengar keluhan Yuda. Walau yang Yuda katakan benar adanya, dirinya semalaman tidak bisa tidur karena merindukan pelukan Ipan. Wow, keren. Yuda menoleh ke arah Diana. Wanita itu sedikit pun tidak berubah. Masih seperti Diana yang pertama kali dia lihat, sangat dingin. Namun beruntungnya, saat ini Diana mau berbicara dengannya. Diana tenggelam dalam pemikirannya. Kenapa saat hujan turun, begitu deras membasahi Kenapa saat turun hujan begitu deras membasahi permukaan bumi? Kerinduannya pada Ipan juga semakin besar. Nama Ipan seakan ikut di setiap helaan napasnya. Setiap detik rasanya dia selalu merindu Ipan. Diana menatap kosong pemandangan yang ada di depan matanya, bingung dengan dirinya sendiri. Sedang di sisi balkon yang lain, Yuda memainkan handphonenya. Yuda membaca begitu serius email yang masuk. Sepasang mata Yuda berbinar begitu bahagia saat dia menemukan identitas Ketua IMO International Medical Organization. "Ipan!" teriakan Yuda begitu keras, membuat burung-burung yang bertengger di pepohonan terbang ke segala arah. Diana juga sangat terkejut. Dia pikir Yuda bisa membaca pikirannya dan ingin menggodanya lagi. Teriakan Yuda membuat Ipan dan Dila sangat terkejut. Sedari tadi, keduanya berada di ruang tamu yang ada di apartemen Yuda. Keduanya sangat serius mendiskusikan pekerjaan mereka. Ipan memberikan Dila 2 dokumen. "Periksa itu, aku mau samperin Yuda dulu." Ipan bergegas menyusul Yuda. "Pagi-pagi kamu teriak terus, Yud. Mau pamer pada Diana kalau teriakanmu lantang," gerutu Ipan. Saat kedua mata Ipan melihat Diana ada di sisi balkon yang lain, seketika senyuman menghiasi wajahnya. "Ipan, kita akan menemukan informasi siapa ketua IMO." Duh, kedua bola mata Diana membulat sempurna mendengar ucapan Yuda. Ipan sangat tidak percaya dengan ucapan Yuda. "Jangan sembarangan kamu, Yud. IMO adalah organisasi yang sangat hebat. Bahkan sebagian orang menggelari IMO dengan organisasi malaikat. Baca ini, Yud." Memperlihatkan layar handphonenya. Ipan segera mendekati Yuda, memastikan kalau yang dia katakan itu benar. Bersambung. Oke, jangan lupa like, komen, share untuk buat admin dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.